Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 83. Balapan pakai daster. Aku rela malu demi melihatmu tertawa bahagia, karena membuatmu bahagia adalah tujuan hidupku. Skylar Kalistin. Sebelum pulang, Montiara memeluk Silva dan Skylar secara bergantian. Gadis itu terlihat sedih ketika kakak-kakaknya akan pulang hari ini, karena itu berarti suasana mansion akan sepi lagi seperti biasanya. Ciara ingin kalian tinggal di sini bersama Ciara, ucapnya sambil memeluk Silva. Kak Silva, lirihnya. Mochi, Kak Silva dan Kak Sky harus pulang. Nanti kita main lagi. Kamu juga boleh main ke rumah kakak. Iya kak. Jangan nakal, harus baik-baik di sini. Peringat Skylar sambil mengacak rambut Mochiara. Iya kak. Ya udah, kakak pulang ya. Bilang sama papa kalau kakak pulang sekarang. Iya kak, nanti Ciara bilang ke papa. Ya udah Ciara, Kak Silva pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepulang dari mansion Kalistin, Skylar akan mengantar istrinya untuk mengontrol kehamilannya di rumah sakit hospital. Karena jika di rumah sakit hospital ada Mama Sheila yang sedang dirawat di sana. Sayang, di rumah sakit hospital aja ya, sekalian jenguk Mama. Pinta Skylar. Iya kak. Mobil sport berwarna hitam melaju dengan kecepatan sedang menuju ke rumah sakit hospital. Sesampainya di sana, Silva mendaftarkan data diri dan menunggu giliran sesuai nomor antrian. Pegel nggak? Tanya Skylar. Sedikit pegel. Mana yang pegel? Pinggangnya. Lalu tangan Skylar terulur ke belakang pinggang dan memijat pelan pinggang Silva. Tapi matanya berfokus ke depan, hanya tangannya saja yang bergerak. Udah nggak apa-apa. Cegah Silva tidak enak. Masih lama nggak antriannya? Enggak kok, nomor 15. Silva menunjukkan kertas nomor antriannya. Lama itu mah. Sky mendengus kesal, dia paling tidak suka menunggu. Kalau bukan karena Silva, dia akan protes dan ingin antrian yang pertama. Tapi saat itu memang sedang ramai. Sambil menunggu nama Silva dipanggil, Skylar terus menggenggam tangan Silva sampai akhirnya Silva dipanggil suster. Atas nama Mbak Silva? Iya sus. Ayo kak, ajak Silva. Silva sedang diperiksa oleh dokter dengan ditemani Skylar yang selalu berada di sampingnya dan dokter sedang melakukan USG terhadap kandungan Silva. Silva dan Skylar terus melihat layar monitor USG. Mata keduanya berbinar melihat janin yang bergerak di layar monitor. Tubuh janin sudah terbentuk ya bu? Kata dokter. Silva dan Skylar tertegun. Bahkan si baby Sky sampai melongo dengan mulutnya yang membentuk huruf O. Jenis kelaminnya apa ya dok? Tanya Skylar. Sebenarnya untuk jenis kelamin sudah bisa terlihat ya pak. Cuma belum terlalu jelas karena ibu Silva baru memasuki 16 minggu. Coba kita lihat jenis kelaminnya. Di sini jenis kelaminnya laki-laki ya bu. Namun ini hanya baru perkiraan saja karena jenis kelaminnya belum terlalu jelas. Baby boy sayang. Mata Skylar berbinar sambil menggenggam tangan Silva. Semoga jenis kelaminnya benar adanya ya pak, bu. Untuk detak jantung janinnya normal ya bu. Lanjutnya, alhamdulillah. Puji syukur Silva. Skylar terus menggenggam tangan Silva sambil terus tersenyum dan tertegun mendengar detak jantung bayinya. Apa ibu mempunyai keluhan selama kehamilan? Enggak sih dok, cuma masih sering mual kalau bau masakan. Itu hal yang wajar dan sering terjadi ya bu. Gimana caranya agar istri saya tidak mual dok? Hindari hal yang memicu mual ya pak, dan kurangi makanan pedas. Karena itu juga dapat memicu rasa mual semakin parah. Baik dok. Tapi saya juga mual dok kalau lihat suami saya. Canda Silva. Itu juga hal wajar ya bu, biasanya itu bawaan bayi. Kadang ada juga yang benci sama suaminya. Dokter terkekeh dan meladeni candaan Silva, sedangkan mata Skylar membola sempurna. Apa itu juga harus dihindari dok? Tanya Silva bercanda. Iya bisa bu, perlu dihindari juga. Nanti yang mualnya ganti bukan ibu, melainkan suaminya. Karena nggak tahan jauh-jauh sama ibu. Dokter terkekeh dalam candanya. Ya sudah, saya buatkan resep dan vitamin dulu ya bu. Kata dokter. Iya dok. Silva kok gitu sih, aku nggak mau ya dihindarin kamu. Tolak Skylar. Silva terkekeh pelan melihat suaminya yang panik. Takut dijauhi oleh Silva padahal dia hanya bercanda. Lalu Skylar mendekati layar monitor USG. Dia terus melihat gambar janin di sana. Bahkan Skylar tak henti-hentinya tersenyum lebar. Alhamdulillah ya Allah. Batin Skylar bersyukur. Kak, ngapain? Lihatin anak kita. Lihat sayang, anak kita lucu banget ya. Seru Skylar.
Keduanya sama-sama tersenyum bahagia. Setelah selesai memeriksakan kandungan, Silva dan Skylar menjenguk Mama Sheila. Namun saat sampai di ruang Mama Sheila, ternyata di sana ada Papa Carl dan Mojara. "Papa?" panggil Skylar. "Sky, Silva, kalian mau menjenguk Mama Sheila?" "Iya, Pak," jawabnya. Lalu Sky melirik ke arah bodyguard yang menjaga di sana. "Pak, Sky mau ngomong sama Papa." Lanjutnya, "Ngomong apa?" "Soal Mama." "Kenapa, Mama?" "Waktu itu ada yang datang ke sini jenguk Mama, tapi orangnya aneh. Pakai kupluk sweater, pokoknya misterius, Pak. Sky takut ada yang mau berbuat jahat sama Mama." Mojara tertawa mendengarnya. Nyi Kunti kalau mau ketawa permisi dulu keh, biar nggak ngagetin," cibirnya. "Pasti itu Mojara, Sky," kata Kalisten. "Maksud Papa? Orang misterius itu ialah Ciara. Ciara yang jenguk Mama Sheila waktu itu." "Jadi..." "Iya, Kak. Jadi waktu itu yang menjenguk Mama Sheila itu Ciara." "Oh, jadi kamu." "Iya, Kak. Maaf ya, Ciara sempat nendang perut Kakak. Ciara nggak bermaksud," jawabnya nyengir. "Ya ampun, aku pikir tuh orang jahat. Taunya kamu." "Iya, Kak Ciara." "Ya udah Sky, Papa dan Ciara mau pulang sekarang," pamitnya. "Iya, Pak." Ternyata yang datang menjenguk Mama Sheila waktu itu adalah Mojara. Dia sengaja memakai masker dan kupluk agar tidak ada yang melihatnya. Sementara Silva dia melihat ke arah lain, lalu matanya menangkap kehadiran seseorang yang sangat mencurigakan sedang memperhatikan ke arah Silva dan yang lain. Seseorang itu memakai masker dan topi. Saat Silva berjalan ke arah orang itu, dengan cepat orang itu berlari dan pergi dari sana. "Cepet banget ngilangnya." "Silva, ayo," teriak Sky. Di sepanjang perjalanan pulang dari rumah sakit, Silva langsung mengatakan perihal seseorang yang mencurigakan yang ia lihat di rumah sakit tadi. "Kak, tadi pas di rumah sakit Silva melihat ada seseorang yang mencurigakan," ungkapnya. "Oh ya? Seperti apa?" "Dia pakai jaket, terus pakai masker sama topi. Yang anehnya dia berdiri sambil ngelihat ke arah kita." "Aku jadi curiga, Sil." "Curiga kenapa?" "Soal musuh Papa." "Aku jadi kepikiran soal musuh Papa. Aku takut dia lagi mata-matain kita." Lanjutnya, "Semoga kita selalu dalam lindungan Allah ya, Kak." "Amin," balas Skylar. "Aku harus cari tahu soal musuh Papa," batin Skylar. "Kak," lirihnya. "Iya sayang." "Enggak, cuma manggil aja. Habisnya kakak kayak lagi mikir sesuatu." "Sil." "Iya, Kak. Kenapa kamu mengidolakan JK? Apa yang membuatmu mengidolakannya?" tanyanya basa-basi. Silva terkekeh mendengar pertanyaan Skylar. Silva tidak tahu, dia mempunyai tempat yang khusus di hati Silva. Jawabnya tersenyum, terlihat dari matanya yang menyipit. "Berarti dia lebih istimewa." Silva tersenyum lagi, lalu menggenggam tangan suaminya. "Tetap Sky yang istimewa," jawabnya tersenyum. "Tapi dia memiliki tempat yang khusus di hatimu," kata Skylar. "Bukan cinta, bukan juga sayang." "Lalu apa?" "Dia hanyalah idola, dan aku penggemarnya tidak lebih." "Apa kamu juga ingin menjadi istrinya seperti Mojara?" "Mojara?" tanya Silva bingung. "Iya, dia seorang K-popers. Dia bilang V itu calon suaminya." Silva tertawa. "Halu kan si Ciara?" "Itu hanya kata-kata untuk menghibur diri sendiri aja, Kak." "Kenapa begitu?" "Karena kita mengidolakannya tanpa pernah bertemu. Kita hanya melihatnya di sosial media." "Oh, jadi kamu nggak mau jadi istrinya kan, kayak Ciara?" tanyanya polos dan memang sengaja. "Kak Sky, aku ini istrimu. Mana mungkin aku ingin menikah dengan yang lain. Lagian, kamu lebih tampan, Kak. Aku lebih mengidolakanmu. Percayalah, dan kamu punya tempat yang spesial di hatiku." Sky tersenyum. "Kenapa jiwa babynya seakan muncul?" batin Silva. "Si Alvin statusnya kayak orang IE aja," ujar Sky mengalihkan pembicaraan. "Status gimana?" "Wait, oh gini. Jodoh itu memang di tangan Tuhan, tapi kalau kita berusaha berjuang, tidak salah kan?" Tawa Skylar mengejek Alvin. "Sepertinya dia sedang perjuangin wanitanya." "Mana mungkin, aku tahu dia. Dia tidak mempunyai banyak keberanian," ujar Skylar. "Kalau soal cinta, apa sih yang enggak?" "Iya sih." Sky menoleh ke arah Silva. Padahal Silva mengetahui sesuatu karena Alvin pernah cerita bahwa dia ingin melamar Lea langsung karena jika pacaran dia malu. Tidak terasa keduanya sudah sampai di rumah. Akhir-akhir ini Silva memang susah tidur, mungkin karena kehamilannya yang semakin membesar.
Terlihat dari tidurnya yang gusar, bolak-balik miring ke kiri dan ke kanan. Skyler yang sedang memainkan gamenya langsung mematikan handphonenya dan menaruhnya di meja belajar. Sayang, kamu kenapa? Kok tidurnya nggak nyenyak gitu? Iya, nggak bisa tidur. Nggak nyaman tidurnya. Sini. Sky mengelus punggung Silva dengan lembut. Mungkin dengan cara itu, Silva akan tertidur. Kak, kakak kan sedang main game tadi. Tidak penting. Jika lelaki lain di posisi Skyler yang sedang memainkan game, dia tidak ingin meninggalkan gamenya demi istri. Dengan alasan nanggung atau takut kalah. Bagi Skyler, game hanyalah sebuah permainan. Kalah bisa main lagi. Tapi kalau istri menghilang, tidak akan ada gantinya. Wanita memang banyak, tapi bukan Silvana Azahra. Karena dia lebih takut kehilangan istrinya daripada takut kalah main game. Kak, iya. Silva ingin lihat kalian balapan lagi. Hah? Jangan yang aneh-aneh. Silva serius, Kak. Silva nggak bisa tidur mikirin itu. Pengen lihat anak es kastel balapan? Iya, boleh kan? Boleh. Makasih ya, Kak. Sama-sama, tapi nanti aja ya malam minggu. Kalau hari biasa takut nggak bisa. Iya, Kak, nggak apa-apa. Sepertinya anak kita benar-benar pembalap. Ucap Skyler terkekeh sambil mengelus punggung istrinya. Silva tersenyum. Skyler merasa heran kepada istrinya, padahal Silva mempunyai sifat introvert. Kadang dia tidak suka jika berada di keramaian. Tapi semenjak hamil dia sangat suka keramaian, mungkin karena bawaan bayi. Hari ini tepatnya hari Kamis. Silva dan Skyler pergi ke kampus, namun entah kenapa akhir-akhir ini Silva merasa seperti ada yang mengawasinya. Silva melirik ke kaca spion melihat satu mobil yang sedari tadi ada di belakangnya. Kok kayak ada yang ngikutin ya? Batin Silva. Apa aku salah? Lanjutnya, mobil sport telah memasuki area parkir di kampus UNJ. Seperti biasa, Skyler akan mengantarkan istrinya ke kelasnya dulu. Saat sedang berjalan menyusuri koridor kampus, tidak sengaja keduanya bertemu Raymond dan Alvin. Woi Beb, teriak Alvin menyita perhatian Silva dan Skyler. Keduanya menghampiri Skyler. Beb, nanti malam ke markas yuk, ajak Alvin. Ngapain? Gue nggak bisa, harus nemenin Silva. Tolak Skyler. Ya elah, bentaran doang. Oke, bilangin sama yang lain kita ngumpul di rumah gue. Ya, kok di rumah lo? Gue punya tugas buat kalian. Alvin melirik ke Raymond. Oke, kata Raymond. Padahal Alvin hanya ingin melampiaskan kegundahannya terhadap lamarannya kepada Lea yang belum dijawab oleh Lea. Karena dengan ngumpul dengan anak es kastel, dia merasa terhibur. Gue nganterin Silva dulu, pamitnya. Nanti ketemu di kantin pas jam istirahat, teriak Skyler sambil berjalan menjauh. Ada apa lagi sih? Tanya Raymond. Tahu tuh. Semoga nggak yang aneh-aneh. Raymond berharap tugas dari Skyler bukan tugas yang aneh-aneh karena dia tahu kebobrokan Skyler itu seperti apa. Pulang ngampus, Silva mampir ke pasar malam. Awalnya, dia hanya ingin lihat-lihat saja sambil membeli jajanan, tapi sesampainya di sana saat melihat daster, dia malah membeli beberapa daster. Sayang, buat apa beli itu? Ada deh. Sayang, kamu tidak cocok pakai yang itu. Aku kan sudah membelikan banyak mini dress yang bagus untuk kamu. Iya sih, tapi Silva pengen beli ini. Ya udah. Sayang, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau kemana? Mau beli cemilan di sana. Silva mengangguk. Skyler menghampiri penjual sosis bakar dan membelinya. Setelah selesai membeli yang diinginkan, Silva dan Skyler pun pulang. Malam ini tepatnya malam minggu. Anak es kastel datang ke rumah Skyler, bahkan ada Dion dan Deina. Karena Dion sekalian apel ke Deina. Di sana juga ada Mojara. Gadis itu sengaja datang ke rumah Skyler hanya sekedar bermain. Jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau berusaha berjuang, tidak salah kan? Teriak Dion mengecek Alvin dan terkekeh bersama Deina. Alvin yang menyadari Dion sedang menyindirnya, langsung menatap Dion dan menaikkan kedua alisnya sambil tersenyum. Tidak salah, Al, respon Dion. Alvin tak menjawab, dia hanya menganga dan sedikit nyengir. Sementara Atala dia mendekati Mojara dan melihat gadis itu memakai bandana kristal pemberian darinya. Lo cantik pakai bandu itu. Puji Atala tersenyum. Terima kasih, ini kan dari lo. Keduanya sama-sama melempar senyuman. Tugasnya apa, Sky? Tanya Raymond menyita perhatian anak es kastel. Aku mau natain kalian balapan, kata Skyler. Wah, boleh tuh, udah lama kita nggak balapan. Sahut Dion. Woi Al, kesempatan sekalian cari jodoh di sana. Pasti banyak ciwi-ciwi di sirkuit. Usul Dion ke Alvin. Gue gak mau cari cewek di sirkuit. Jawaban Alvin. Lah terus mau cari di mana? Tanya Dion.
Di sekolah, jawab Alvin dan Silva yang mengerti maksud Alvin. Dia pun tersenyum. Lo pengen jodoh lo anak sekolahan? Si Mochiara aja noh, kata Dion. Heh Dion, protes Skylar dan Atala bersamaan. Cie, kompak banget nih calon iparan. Ejek Dion. Gue gak sudi iparan sama Atala, tolak Skylar. Gue juga gak sudi punya kakak ipar bobrok kayak dia, balas Atala dan Mochiara memanyunkan bibirnya. Lagian Ciara itu gak boleh pacaran, masih sekolah nanti ganggu pelajaran. Peringat Skylar melarang Mochiara untuk berpacaran. Jangan terlalu posesif sama adik sendiri, nanti dia tertekan, canda Dion. Biarin aja dia pacaran, udah gede kan? Lanjutnya, salah Atala. Ciara masih kecil, gak boleh pacaran. Udah kelas 11 dibilang masih kecil, kekeh Dion. Emangnya lo sama Deina dari Orok udah pacaran? Salah Alvin bercanda menyahut obrolan mereka. Dion dan Deina hanya tersenyum. Deina memang teman masa kecilnya dan Dion ingin selalu bersama Deina hingga tumbuh cinta di antara keduanya dan menjalin hubungan sampai sekarang. Lagian Ciara nggak boleh pacaran sama papa, terus sekarang nggak boleh juga sama kakak. Jadi Ciara akan nurut kata papa sama kakak, ujar Mochiara, anak pintar. Skylar mengacak pelan rambut Ciara. Ya udah yuk kita berangkat ke sirkuit, ajak Calvin. Tunggu. Sebelum ke sirkuit, pakai dulu nih. Skylar menyodorkan beberapa daster untuk anak Eskastel membuat semua melongo. Hening. Dion tertawa di saat semuanya melongo. Tawanya memenuhi rumah Skylar di saat suasananya hening. Sepertinya Dion tahu maksud Skylar. Ini maksudnya gimana ya? Firasat Raymond tidak enak. Dipakai, kata Skylar. Jangan bilang, ucap Raymond tertahan. Ya, kalian balapan pakai daster, kata Skylar. Oh no, tolak Atala cepat dan melirik Mochiara. Hihihi. Alvin cekikikan tapi juga frustasi. Istri gue lagi nyidam. Kalian mau nanti anak gue ileran? Istri lo nyidamnya terlalu ekstrim, Beb. Kata Alvin tertawa. Sementara Raymond terlihat frustasi bisa turun wibawanya sebagai cowok super cool. Udah pakai, pinta Skylar memaksa. Serius lo Sky, malam minggu lo ini, kata Atala karena malam minggu banyak yang balapan dan sudah pasti di sirkuit ramai. Setelah berdebat panjang dan protes karena mereka merasa malu jika harus memakai daster, akhirnya dengan terpaksa mereka menyetujui permintaan Silva dan Skylar. Kalau bukan karena Silva, gue gak mau lakuin ini, ujar Alvin. Mereka pun memakai daster yang diberikan Silva. Sementara para wanita itu menunggu di ruang tamu. Deina dan Mochiara sibuk melihat-lihat fashion di IG. Kak Deina bagus banget loh ini, kata Mochiara. Ya, lucu, cute gitu deh. Apalagi kalau yang pakai itu kamu, kata Deina saat mereka melihat baju di Instagram. Ada juga kakak yang cantik pakai itu. Di saat mereka bertiga sedang melihat-lihat akun IG penjual online, anak Eskastel datang dengan wajah yang ditekuk. Sayang, panggil Skylar hingga membuat para wanita itu menoleh. Lihat nih. Silvana berbinar, dia sangat senang karena dia merasa terhibur. Tawa Deina dan Mochiara membuat Dion dan Atala sangat malu. Bunda jangan ketawa, ucap Dion lemas. Tawa Deina terpingkal-pingkal hingga air matanya menetes saking lucunya. You are the best, Silva, puji Deina. Ini benar-benar menghibur. Lanjutnya, Atala lucu banget, kata Mochiara sementara Atala menunjukkan barisan giginya. Sky jangan Sky, tolak Raymond saat ditarik oleh Skylar untuk menuruni tangga. Raymond benar-benar terlihat frustasi dan uring-uringan karena dia ingin selalu terlihat gentle. Hihihi. Alvin terus saja cekikikan sambil berjalan lenggak-lenggok dan menikmati penampilannya saat ini. Jeng, udah pasrah aja lah, yuk kita ke sirkuit, ajak Alvin dengan menirukan suara wanita. Tawa para wanita begitu pun Dion dan Atala. Untung gak ada Lea, batin Alvin. Jika ada Lea, bisa malu sampai 7 turunan dia. Silva tertawa. Keempat anak Eskastel itu berbaris di depan Silva dan Silva melihat mereka dari atas sampai bawah. Loh kok Kak Sky gak pakai daster? Rengek Silva. Harus pakai ya? Iya Kak, kan Silva pengennya 5 anak Eskastel. Pakein Silva, seruan anak Eskastel bersamaan. Jangan sampai enggak, sahut Dion. Rasain lo, sembur Alvin terkekeh. Sayang, jangan dong, malu sama Tato kalau aku pakai daster, bisik Skylar.
Tapi Kak, Silva main lihat. Alvin, Raymond, Atala, dan Dion saling melempar pandangan seperti memberikan kode. Seketika mereka mengerti, anak Castle langsung menarik dan mengangkat Skylar ke kamar tamu dan menyuruhnya untuk mengganti bajunya dengan daster. Woi, jangan dong, tolak Skylar. Haha, Beb, jangan bisanya nyuruh doang lu, pakai nih, kata Alvin tertawa menyodorkan daster ke muka Skylar. Karena Skylar terus dipaksa oleh anak Castle, akhirnya dia dengan sangat terpaksa harus memakai daster. Skylar keluar dari kamar dengan memanyunkan bibirnya, tapi seketika itu dia langsung tertawa karena merasa lucu dengan penampilannya yang kayak emak-emak. Kelima anak Castle itu muncul lagi dan berdiri di hadapan Silva. Tawa para wanita itu. Kak Sky lucu, kata Mochiara. Sementara Dion menghampiri Deina. Bunda, ayah masih kelihatan ganteng gak? Ayah itu mau pakai apa aja tetap ganteng ya. Jangankan pakai daster. Ayah telanjang aja pun tetap ganteng. Puji Deina membuat Dion berbinar. Dehem anak Castle membuat Dion dan Deina jadi salting. Kita berangkat sekarang, perintah Skylar. Oke, sahut Alvin. Sementara Raymond ogah-ogahan. Anak Castle dan para wanitanya pergi menuju ke sirkuit. Mereka benar-benar dibuat malu karena penampilannya yang pakai daster. Saking malunya, Raymond sampai pakai masker. Sepanjang perjalanan, Skylar tak henti-hentinya tertawa terbahak-bahak melihat anak Castle naik motor menggunakan daster. Aduh sayang, sakit perut, keluh Skylar karena tertawa terus-menerus membuatnya sakit perut. Lucu kan? Silva tersenyum bangga. Anak Castle sudah sampai di area sirkuit. Di sana juga sudah banyak anak muda yang berkumpul akan melakukan balapan. Karena malam ini adalah malam minggu. Di saat mereka berbaris di pinggir jalan, sontak semua mata tertuju pada anak Castle. Rasanya kelima anak Castle itu ingin menghilang dari bumi untuk sesaat karena menahan rasa malu. Raymond malah menangis. Yon, gue gak sanggup, keluh Raymond ke Dion menyandarkan kepalanya di punggung Dion. Sabar, tahan, ini ujian, kata Dion berusaha menenangkan. Semua anak Castle memperhatikan Raymond karena kulitnya yang putih memakai daster terlihat cute dan manis. Untung lo cowok, Mon. Coba kalau cewek, mata semua orang jelalatan liat lo, seru Alvin. Ini benar-benar mimpi buruk, kata Raymond. Tawa semua orang yang berada di sirkuit karena melihat penampilan anak Castle. Ah, jerit Raymond dalam hati. Bisa nggak nih kepala gue dikantongin dulu? Kata Raymond putus asa. Hihihi. Alvin terus saja cekikikan. Apa gue masukin ke kantong plastik aja, terus gue lempar ke sungai? Usul Dion. Tega kau Yon, sembur Raymond. Lalu dari kejauhan Bang Bara menghampiri anak Castle karena penampilannya yang aneh. Sky, panggil Bara. Ada apa? Kok kalian versi mama gini? Istri gue ngidam bang, pengen lihat kita balapan lagi, tapi pakai daster. Istrimu yang aneh-aneh aja, tawa Bara. Bang, Sky izin minjem sirkuitnya ya bang, bentar doang, cuman buat anak Castle. Pakailah, abang makainya ntar jam 10-an. Makasih ya bang. Iya, ngomong-ngomong, lo terlihat cantik Sky pakai ini, canda Bara. Ah si abang, sae, sahutnya terkekeh. Silva langsung menutup mulutnya dan terkekeh melihat interaksi keduanya. Hihihi, geli sendiri kan? Tanya Skylar tersenyum menatap wajah istrinya. Tapi lucu kak, ini sangat menyenangkan. Setelah bersiap-siap, mereka langsung mengambil posisi balapan. Kelima anak Castle itu berbaris di garis start. Jika biasanya balapan itu suasananya menjadi tegang, tapi kali ini berbeda. Ini malah menghibur semua orang yang ada di sirkuit karena penampilan anak Castle yang memakai daster. Pemandu balapan menghitung mundur sementara Alvin terus terkekeh hingga pundaknya bergetar. Bukan hanya Alvin. Hampir semua anak Castle tertawa di balik helm full face-nya karena Raymond yang seperti patung namun terus membatin dalam hatinya. 3, 2, 1, brum brum. Saat anak Castle itu telah berlalu, pemandu balapan tertawa sambil geleng-geleng melihat tingkah mereka yang selalu saja terlihat konyol. Tawa Skylar saat sudah menjalankan motornya. Angin malam menerpa tubuh mereka hingga dasternya tersingkap terkena angin hingga paha mereka terlihat kemana-mana. Sontak itu membuat mereka oleng dan tak henti-hentinya tertawa. Woi Skylar, awas lo sobek dasternya kena angin,
teriak Dion. Tawa Atala yang berada di belakang Skylar dan Dion. Rasanya tangan Atala lemas dan tidak berdaya untuk memutar gagang stang motor karena terus saja tertawa. "Woi Ta, kenapa lo?" teriak Alvin. "Lemes Al," sahutnya. Hihihi. Alvin cekikikan karena tidak kuat tertawa, akhirnya dia menepi bersama Atala. "Sumpah ini pengalaman buruk yang menyenangkan. Gak bakalan gue lupain sampai gue punya anak cucu," ujar Atala. Hihihi. Lagi-lagi Alvin terkekeh yang berada di belakang Atala. "Woi, Raymond kemana?" tanya Alvin melepaskan helm full face-nya. "Tahu tuh anak, gue khawatir takut dia beneran menghilang dari bumi," jawab Atala tertawa. "Wah parah," Alvin geleng-geleng. Kejadian ini membuatnya lupa dengan masalah Alvin dan orang tuanya tentang lamarannya yang belum disetujui oleh orang tuanya. Bukan hanya itu, Lea pun belum menjawab apapun. Alvin adalah visual yang bisa menyembunyikan masalahnya di depan para sahabatnya. Bahkan semangatnya ada pada para sahabatnya, karena dengan bersama mereka Alvin dapat melupakan masalahnya. "Woi ngebut," peringat Skylar kepada Dion. "Sedikit lagi mereka sudah sampai di garis finish." Skylar semakin mempercepat laju motornya ingin cepat sampai ke garis finish. Namun dari belakang ada motor yang melaju dengan kecepatan tinggi. Vroom, wais, siapa tuh? Skylar terkejut saat ada motor yang melaju dari belakang melewatinya. Dan ternyata itu Raymond. Lelaki itu melaju dengan kecepatan tinggi dengan harapan agar malam ini cepat berakhir. Teriakan dan sorak-sorai memenuhi area sirkuit saat Raymond sedikit lagi sampai ke garis finish. Vroom, swing! Raymond telah melewati garis finish yang berarti dia sebagai pemenang pertama dalam balapan malam ini. Kedua disusul oleh Skylar, ketiga ada Dion, dan keempat disusul oleh Atala dan Alvin secara bersamaan. Brum brum brum. Suara motor Skylar malah digeber-geber di depan Raymond dan memutari Raymond. Entah si Baby Sky itu berniat mengejek karena Raymond juara 1, atau karena dia bangga kepada Raymond telah melewati garis finish padahal dia terlihat frustasi memakai daster. "Sialan lo," sembur Raymond. Tawa Skylar. "Wow man, hebat lo," puji Dion. Ta, kok tumben lo paling belakang?" kata Dion. "Lemes gue gak kuat nahan tawa, sampai gak kuat ngegas," jawab Atala tertawa. "Dingin," keluh Alvin bergidik karena dasternya paling pendek hingga dia kedinginan saat terkena angin. Tawa anak es kastel. Silva, Deina, dan Mochara pun menghampiri anak es kastel. "Yeay, Raymond hebat juara 1, puji Deina. "Masya Allah, kalian lucu," seru Silva. "Atala, kamu berhasil," puji Mochara. "Karena Raymond menjadi juaranya, Silva akan kasih hadiah buat Raymond," kata Silva. "Loh sayang, kok nggak bilang kalau ada hadiahnya?" protes Skylar. "Kakak nggak nanya." "Ya, curang. Tahu gini aku ngebut tadi." Skylar tidak terima. "Hadiahnya apa, Sil?" tanya Alvin kepo. "Dapat voucher gratis makan di restoran Flowers selama 1 minggu puasnya dan mendapatkan hadiah uang sebesar 2 juta rupiah, kata Silva. "Selamat Raymond," ucap Silva. "Wah, lumayan tuh. Kenapa nggak bilang kalau bakalan ada hadiah?" kata Dion. "Maaf, Silva lupa itu juga hadiahnya nggak seberapa. Kita pikir cuma surat-surat doang," kata Atala. "Maaf, ini vouchernya buat Raymond dan uang cash 2 juta rupiah. Makasih ya udah menghibur Silva. Selama hamil, mood Silva nggak baik, bahkan sering marah-marah kalau nggak bisa ditahan. Tapi kali ini kalian udah menghibur Silva. Silva seneng banget," ungkapnya. "Serius nih Sil?" kata Raymond. "Serius. Tapi aku ikhlas loh Sil, cuma ngabulin ngidam kamu doang," kata Raymond. "Diterima ya Raymond, dan maaf udah ngerepotin," ucap Silva. "Nggak kok Sil, nggak apa-apa. Tapi Silva nggak enak tadi Raymond kelihatan berat banget." "Enggak kok, aku senang lakuin ini. Kamu dan Skylar itu sama-sama sahabat aku." "Makasih ya sekali lagi," ucapnya lagi. "Iya, sama-sama Silva. Makasih juga hadiahnya, aku terima nih ya." "Iya, maaf nggak seberapa. Ini mah lumayan Sil." "Nah, sekarang gimana Sil? Kamu seneng nggak?" tanya Atala. "Seneng banget," ucapnya sambil memeluk Skylar. "BTW, makasih ya kalian udah mau direpotin sama gue," ucap Skylar masih dalam posisi memeluk Silva. "Sama-sama Sky," balas anak es kastel yang lain. "Oh ya, baju kalian ada di mobil," kata Silva. "Ya udah kita ganti baju," kata Atala.
Mereka semua mengambil bajunya di mobil Skylar dan segera menggantinya. Gimana sayang, kamu seneng gak? Seneng banget kak, Silva makin sayang sama kakak. Ucapnya memeluk Skylar. Kakak juga, apapun akan kakak lakukan demi membuatmu bahagia, balasnya. Silva merasa sangat bahagia dan moodnya kembali bagus setelah melihat drama anak Castle balapan memakai daster. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.